Nur Agustina di sini, jurnalis Boga Femina yang akan menemani teman-teman selama 1 jam ke depan. Kita akan punya bintang tamu istimewa. Sebelumnya Tria, pin dulu ya judulnya ya. Apa kabar teman-teman? Sudah di rumah semua? Boleh loh ditulis di kolom komen posisi sedang di mana, apa masih di perjalanan? Atau sudah di rumah atau masih di kantor ya, karena sekarang semua teman-teman sudah balik lagi work from office ya, udah WFO lagi ya. Teman-teman semoga semua Tria doakan, semua Tria harapkan masih dalam kondisi yang sehat-sehat ya. Tetap jaga protokol kesehatan ya, karena pandemi masih berlangsung nih ya. Jadi semoga teman-teman yang di sini masih sehat semua kondisinya. Boleh tolong tulis di kolom komen apa kabar semuanya teman-teman. Hari ini kita bakal punya topik istimewa karena Ramadan sebentar lagi, bulan puasa sebentar lagi. Siapa di sini yang berpuasa? Nah, Tria akan undang seorang ahli gizi dan juga nutripreneur ya. Jadi di pengusaha makanan sehat juga, dan juga penulis buku gizi banyak sekali. Kiprahnya sudah lama sekali, banyak mengajarkan kita tentang makan sehat tapi alami, serba natural. Nah, dia adalah Mas Wit Hari Apriaji ya. Kita akrab memanggilnya Mas Wit. Dia juga banyak sekali mengadvokasikan makan makanan yang tinggi serat, serba sayur, serba buah ya. Jadi bagi teman-teman di sini akan memasuki bulan puasa. Nah, kita harus segera membenahi pengetahuan gizi kita nih supaya nanti kita semua sama-sama menjalani Ramadan ya dengan lebih fit ya. Apakah benar nih yang topik yang bakal kita kupas pertama? Kita pasti sudah punya kebiasaan kalau kita mau berbuka puasa dengan yang manis, bener nggak sih? Nah, sebetulnya itu adalah mungkin jargon ya. Itu adalah dari sebuah iklan sebetulnya ya. Tapi itu sudah akhirnya mengakar di masyarakat Indonesia. Jadi kita kalau mau berbuka pengen yang manis ya. Sebetulnya bahkan sebelum ada jargon itu pun sebetulnya kayak tubuh kita pengen sesuatu yang manis ya. Jadi craving something sweet. Bener gak sih? Tria juga kalau lagi berpuasa pengen banget makan yang manis ya. Jadi teman-teman, kita bakal tanya ke ahlinya, bener gak sih kalau mau, sebentar ya, aku mau memanggil itu dia, mengundang Mas Witnya juga. Kalau kita mau berbuka puasa, boleh gak sih makan yang manis? Nah, jika boleh makan makanan yang manis, seperti apa makanan manisnya yang dibolehin nih nanti nih sebetulnya. Kita bakal tanya sama pakarnya ya. Jadi jangan sampai salah kaprah. Malam ini kita harus meluruskan segala banyak hal. Yang mau bertanya tentang gizi di luar buka puasa, mungkin ada teman-teman tidak menjalani tidak berpuasa, boleh tanya tentang mitos-mitos gizi, mitos-mitos lainnya ya. Pokoknya gimana sih kita tetap harus fit, gimana juga pasti teman-teman tahu banget kalau lagi puasa, aduh cepet banget merasa lapar gitu ya. Nah, jangan-jangan ada salah nih dengan menu sahurnya, oke? Dan juga tadi ya, kalau kita mau berbuka puasa, kalap banget pengen segala yang manis nih ya, Tri akan tunjukin beberapa foto-foto makanan manis, oke? Apakah seperti ini? Nah ya, kalau kita pengen buka puasa, apalagi kalau misalnya teman-teman di restoran pengen banget langsung mesennya ini itu yang semuanya serba manis, oke? Atau ada apa lagi ya? Ada apa lagi? Makanan manis seperti apa nih? Kalau ini sih sebetulnya, atau pengen sesuatu yang serba soda ya, serba manis gitu. Nah, serba berwarna, bener nggak sih kita kalau mau berbuka puasa? Atau sebetulnya mungkin ada larangan-larangannya, jadi kita harus menahan diri lebih bijak dalam memesan menu berbuka puasa kalau di restoran misalnya. Tuh kan, siapa sih yang nggak suka? Pasti kita lagi buka puasa ya, apalagi kalau hari di minggu pertama kalap memesan semuanya. Kalau kita lagi buka puasa di rumah pasti kalap memesan semuanya. Itu kalau mau menu buka puasa kayak mau pesta ya, semuanya serba manis, bener nggak sih? Coba tulis di kolom komen siapa yang kayak gitu ya. Kalau lagi buka puasa minggu pertama mau semua dipesan dari restoran itu, semua yang serba manis, bener nggak tuh? Coba Tria mau dengerin komen teman-teman. Nah, atau suka makan donat, oke? Suka makan donat? Nah, aku juga penyuka donat ya. Lihatlah pipiku sudah seperti donat. Nah, kalau buka puasa, apakah aku harus apakah aku boleh langsung makan donat atau harus dijeda dengan makanan yang lain supaya perutku nggak kaget gitu ya? Nah, apalagi sih?
Sebetulnya tamu kita sudah menunggu ya. Coba aku mau tanya dulu, siapa juga kalau lagi di restoran mau buka puasa pengen yang dingin-dingin kayak gini, milkshake, enak banget. Nah bener gak sih kalau buka puasa harus langsung dihajar perutnya dengan yang serba dingin, serba manis tadi ya? Nah apa yang anget-anget aja? Yang hangatnya juga seperti apa dong? Mau rekomendasi minumannya? Kebetulan Mas Wid selain ahli gizi juga penulis resep ya. Jadi banyak sekali dia sudah membuat buku-buku yang diterbitkan di penerbitan besar, sudah ada di toko-toko buku tentang bagaimana sih makan yang lebih sehat. Apalagi sekarang di bulan Ramadan ya, pasti teman-teman butuh banyak tips. Kita akan segera mengundang Mas Wid Hari. Oke, teman-teman kalau yang ada akhir acara ya, jadi stay tune. Oke, Tria sudah mengaccept ajakan request to join dari Mas Wid. Apakah halo Mas Wid? Halo Tria. Kabarnya kamu lagi di Bogor, jadi Mas Wid ini penguasa makanan sehat di Bogor. Betul ya? Masih di Bogor, Mas? Masih di Bogor, tapi bukan penguasa. Pokoknya ya at least iya dong Mas. Mas coba sekarang boleh sebelum kita mau ngobrolin mengupas tuntas tentang apa sih yang harusnya kita makan dan minum saat berbuka dan juga sahur sebelum minta bocoran. Sekarang lagi sibuk apa sih Mas Wid? Apalagi sekarang Nutripreneur ya udah banyak banget usahanya menyajikan makanan sehat. Lagi punya usaha apa aja sih? Sahabat Femina pengen tahu. Oh gitu. Sekarang lebih banyak melayani kelas daring. Jadi sehari tadi dari pagi sampai sore sebelum ketemu Tria ada 3 kelas. Kemudian sebenarnya usaha yang kita bikin lebih untuk memfasilitasi kawan-kawan saja, Tria. Kawan petani, kawan pegiat makanan sehat dan sebagainya. Begitu. Oke. Tidak purely bisnis untuk kami sendiri sebenarnya sih. Yes. Pokoknya gimana berbagi pengetahuan ya, itu lagi apalagi ya, sekarang untungnya masyarakat Mas Wid kan dari dulu nih ya mengadvokasi makanan sehat. Sekarang tuh masyarakat lebih melek nggak sih? Sangat terbuka. Karena makanya gaya nanti hidup kan, sekarang gaya hidup kita udah berubah nih, gaya makanan juga udah mulai berubah. Ya. Lebih ringan nggak tugas Mas Wid sekarang? Lebih ringan nggak tugasnya? Lebih ringan. Saya bicara di sini jangan-jangan nanti followernya Tria kaget-kaget karena kalau kita lihat ada juga follower saya yang sudah terbiasa anti mainstream ya, buka puasa tidak dengan donat, tidak dengan soft drink, tidak dengan es krim begitu. Itu semua Mas Wid itu nyindir aku apa? Aku udah menyiapkan menu buka puasa aku itu loh, donat, es krim. Nah, oke. Mas Wid. Nah, teman-teman lihat ya Mas Wid ini awet muda sekali ya. Karena selalu makan makanan sehat. Terima kasih. Kalau boleh tahu sekarang lagi menjalani pola makan apa sih? Sekarang banyak orang nih sebelum kita nanya soal puasa, lagi tren banget plant based gitu. Mas Wid sendiri vegan atau masih makan daging atau gimana, Mas? Oh enggak, saya ya kalau plant based ya kita nikmati kalau memang hidangannya itu, tetapi tidak pantang pada hewan. Tetapi memang yang dominan adalah plant based. Jadi rasio saya biasanya 80-20 lah begitu. 80% raw plant based. Oke, nah Mas Wid pokoknya teman-teman harus follow nih, Mas Wid punya IG, banyak banget kelas-kelas sehat atau makanan sehat yang selalu dia sharing ya. Pokoknya advance deh ilmunya, apalagi sekarang yang serba alami, serba natural. Ini Mas Wid ya udah dari dulu ngobrolin soal ya kita go natural, go green dari makanan. Mas Wid udah dari dulu ya. Mas Wid, Tria senang banget kita diberi kesempatan untuk konsultasi online. Nah, saya justru yang terima kasih diundang ke Femina sini ya. Karena saya dulu juga mantan sini kan. Semuanya mantan Femina ya Mas. Semua pernah kerja di sini. Oke. Nah, teman-teman pokoknya kalau yang mau, mumpung ada Mas Wid ini, boleh langsung tulis di kolom komen pertanyaannya. Akan Tria catat ya, dan kita akan tanyakan nanti di sela-sela atau di akhir acara. Oke, jadi stay tune, jangan pergi tinggalkan acara ini. Dia tahu banget segala macam makanan alami, mitos, atau teman-teman misalnya atau kalau misalnya aku lagi minum susu, boleh nggak dibarengin dengan buah apa gitu? Aduh, pokoknya segala macam mitos, anggapan Mas Wid tahu deh jawabannya.
Langsung aja kita ke tema malam ini ya. Judulnya adalah berbuka dengan yang manis. Bener nggak sih? Oke. Nah, Mas, selain berbuka dengan yang manis, ya itu udah melekat banget di kita. Ya. Anggapan, mungkin ada kayak jargon-jargon lainnya nggak sih yang sebetulnya sering melekat di masyarakat kita tentang makan buka puasa tuh seperti apa gitu, kayak mungkin kayak salah kaprahnya atau apa, ada jargon-jargon lain nggak? Iya, selain berbuka dengan yang manis tadi, biasanya juga kalau pakai yang dingin karena kan seharian tidak makan, tidak minum. Jadi seolah-olah kalau minum dingin bisa menyelesaikan semua masalah itu, gitu ya, kehausan. Padahal harus diingat, ini adalah ibadah puasa, bukan hanya puasa, tapi ibadah puasa. Nanti kita akan bahas, ada nilai di situ. Jangan sampai ketika buka puasa, lalu ketika sholat maghrib, jangankan sujud rukuk pun tidak bisa. Karena kekenyangan. Ya. Betul juga ya. Nah, itu ya tadi benar ya, karena kita kayaknya kalau mau buka puasa pengen kalau bisa es batu dimakan kayak habis dari Sahara ya seharian ya. Ya. Nah, langsung aja. Kalau misalnya dimulai dari anggapan berbuka dengan yang manis itu kan dari iklannya dulu ya. Sebetulnya basic dulu deh. Kita itu seneng manis. Sebetulnya apakah kita misalnya seberapa jauh badan kita butuh manis selama berbulan puasa, dan maksudnya apa aja sih manis yang sebetulnya harus dihindari? Sebetulnya manis tuh kita nggak perlu musuhan kalau buka puasa. Ya. Asal manisnya seperti apa? Boleh dijelaskan dulu Mas? Monggo. Ya, jadi Tria dan juga kalau saya sebut biasanya para sahabat sehat, kalau di Femina apa? Sahabat Femina dong. Sahabat Femina ya, sahabat Femina dan sahabat sehat. Jadi begini, kita harus berangkat dulu ketika kita buka puasa, seharian kita terkuras energi kita, tapi tidak ada asupan sumber energi. Kedua, tidak ada asupan cairan. Jadi yang diperlukan ketika buka puasa dan kemudian seterusnya adalah mengairi, menghidrasi tubuh kita, plus mendapatkan energi supaya terpulihkan segera. Tetapi memasukkannya tentu ada aturannya, Tria. Tidak begitu beduk maghrib, lihat meja makan, bingung. Kolak dulu, es campur dulu, es krim, donat, atau Karena sekali lagi tadi saya bilang, ini bukan puasa tapi ibadah puasa. Jadi pengendalian diri itu perlu. Makanya kan dikatakan kalau begitu maghrib, batalkan puasa. Membatalkan dulu. Setelah itu kita menjalankan ibadah-ibadah yang memang diwajibkan, sholat maghrib dan seterusnya. Itu saja dulu kuncinya. Nah, kemudian kalau apakah harus dengan yang manis misalnya begitu ya? Kalau yang dulu kan ada iklan itu begitu beduk, lalu ada yang berbaris itu tuk-tuk. Nah, gitu. Ya. Sebenarnya kalau manis alami, alam semesta dengan tidak menyebut Tuhan misalnya gitu ya, alam semesta menyediakan semuanya. Makanya kalau disunahkan itu kan kurma dan air putih ya. Nah, tapi untuk kondisi kita begitu, kalau kita misalnya nggak kurma, mau yang lain. Di lokal kita banyak, Tria. Buah misalnya. Dibatalkan saja dulu dengan buah. Kenapa buah? Karena gula alami itu terdapat bersama nutrisi-nutrisi lain. Sementara kalau kita mengasup makanan atau minuman bergula artinya gula pasir, sirup, dan sebagainya, bukan nggak boleh. Seringkali karena kalap tadi, maka gulanya akan cepat diserap oleh tubuh kita, lalu gampang menaikkan gula darah di dalam tubuh kita. Nah, analoginya adalah kalau kita pergi sendiri, misalnya gula, kita ibaratkan kita pergi sendiri, disenggol orang, lalu kita langsung, apel lo, gitu ya. Tapi kalau gula itu terdapat bersama antioksidan atau nutrisi lain, misalnya terdapat dalam buah, ketika kita disenggol orang, mau marah, ada sebelah kita yang ngingetin, udah, gitu. Jadi kemampuan menaikkan gula darah lebih rendah umumnya. Dan satu lagi ada ajaran, setiap makanan dikunyah seksama. Saya tidak perlu menyebut jumlahnya, karena kita tahu. Karena kalau kita sebut, nanti banyak yang pingsan. Karena saya yakin tidak banyak yang mengunyah seksama. Benar. Gitu. Tapi sebutin aja teorinya. Teorinya sebetulnya berapa kali kunyahan. Dulu mungkin zaman dulu
orang masih bisa ya. Sekarang kita buru-buru, belum tentu kita bisa ngunyah itu berapa puluh kali. Tapi teorinya, sebetulnya berapa puluh kali sih ngunyah? Ya, gitu. Kalau secara kuantitatif kan disebutnya 30 sekian kali. Tetapi kita tentu nggak perlu sibuk ngitung begitu, Tria. Artinya makanan kita harus sampai lumat betul. Ada dua. Kenapa? Ya, karena apa? Di dalam mulut kita Tuhan meletakkan dua prasarana. Gigi dan ludah. Dan di dalam ludah Tuhan menitipkan dua zat yang baik. Enzim, terutama enzim untuk mencerna karbohidrat, dan zat obat di dalam mulut kita. Ingat dulu kalau kecil luka suka ambil ludah diolesin. Mungkin itu bukan kalau mitos. Tria orang kampung. Bukan. Itu memang di ludah ada zat obat. Ya. Atau binatang zat kita. Obat itu apa? Apa itu zat obat? Zat penyembuh. Kalau binatang kita luka kesayangan, misalnya kucing atau anjing, kan dia menjilati. Nah, karena ada itu. Ya, jadi karena Tuhan meletakkan gigi dan ludah di dalam mulut kita, harusnya prasarana itu kita gunakan. Makanan kita kunyah seksama supaya apa? Pertama, dia hancur sehingga kalau istilah kita molekul apa ya, butiran. Butiran makanan menjadi lebih lembut. Baik. Kalau makin lembut, maka dia makin banyak yang terlapisi oleh enzim tadi. Sehingga kalau kita makannya dikunyah seksama, maka sinyal lapar kenyang itu akan lebih cepat bergerak. Kalau kita mengunyahnya banyak, biasanya porsi makan kita lebih kecil dan taraf kenyangnya itu lebih panjang, Tria. Itu. Nah sekarang karena apa-apa mahal, yuk ngunyah banyak-banyak supaya nggak usah belanja banyak-banyak. Begitu. Iya. Nah hanya teman-teman, makanan itu memang harus dinikmati ya. Diresapi gitu. Kadang kita itu makan memang buru-buru. Misalnya kayak orang Itali kalau makan itu sambil ngobrol, santai. Kali ini masih ya kayak Itali kalau kita makan lama ya. Orang Indonesia suka buru-buru makan. Apalagi kalau kita makan karbo, nasi putihnya banyak banget tuh Mas. Langsung pengen semua melahap cepat-cepat. Nah, tadi ya. Nah, kalau tadi misal tadi Mas Wid bilang buah ya. Kalau misal kita nggak ada kurma, kita bisa dengan buah-buahan lain. Karena Indonesia punya banyak banget buah-buahan. Banyak. Boleh rekomendasi Mas, buah apa yang jangan dimakan pas buka puasa? Pas buka puasa? Gampang. Yang jangan adalah 3. Duren biasanya, nangka dan cempeda. Jangan pada saat buka puasa. Kenapa? Karena dia mengandung gula alkoholik. Artinya gula itu ketika masuk ke dalam tubuh cepat berubah menjadi alkohol. Di dalam tubuh ikatannya. Baik. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kangen nunggu nanti, tapi nantinya juga karena puasa itu kan pendek waktunya ya. Betul. Berapa menit tuh boleh makan durian? Ya, asal nggak banyak ya. Berapa menit setelah buka puasa? Sebaiknya diberesin dulu sholat maghribnya lah. Nah setelah sholat maghrib sebelum taraweh atau sebelum sholat isya kan kita makan. Ya. Kira-kira pada saat itu. Dan sebenarnya tidak ada waktu untuk makan buru-buru. Karena untuk aktivitas lain kan ngobrol dengan kawan, WA-an, teleponan bisa lama. Masa untuk makan tidak bisa menyediakan waktu khusus? Ya, jadi kalau tidak bisa, itu alasan saja yang kita buat, Tria. Nah ya, jadi lagi ya, makanya tadi teman-teman ingat puasa itu ibadah puasa. Jadi dilakukan juga ibadah-ibadah yang lain. Jangan cuma agendanya adalah makan yang banyak setelah berbuka puasa. Habis itu nanti sholatnya diundur-undur gitu ya. Nah, tadi buah cempedak itu favoritku loh. Ternyata masuk dalam daftar merah Mas Wid, nggak boleh dimakan langsung saat berbuka puasa. Saat berbuka, ya. Ya, pokoknya habis sholat maghrib dulu boleh lah ya 1-2 ya. Ya. Nah, lagi masih soal buah ya. Karena pasti teman-teman sekarang lagi banyak banget nih yang mau healthy lifestyle. Mulai sekarang belanja buah. Sekarang teman-teman tuh buah tuh udah selalu ada di kulkasnya ya. Kalau dulu kita kalau makan buah tuh jarang-jarang gitu ya. Sekarang teman-teman nih apalagi sekarang gaya hidup makin rajin. Ada yang bikin smoothies, ada yang bikin cold press juice, ada yang buah potong. Nah, tadi soal buah lagi masih nih. Kalau buka puasa baiknya buahnya buah potong kita kunyah. Atau boleh dibikin smoothies atau cold press juice. Ya. Monggo rekomendasi. Kalau pandangan Mas with PA. Ya. Kalau saya lebih menyarankan buah potong, tapi bukan berarti yang 2
misalnya smoothies atau Yes. full fresh juice, tidak boleh. Tidak. Yang penting buat saya kita punya pengetahuannya. Kalau buah potong, tadi saya bilang, kunyah itu penting. Karena bukan hanya untuk makanannya, karena gerakan mengunyah banyak, itu juga akan merangsang produksi hormon bahagia. Karena di atas kepala kita kan ada kelenjar yang menghasilkan hormon bahagia. Makanya kenapa wanita kalau stres kecenderungan kan menggerakkan rahang lebih banyak gitu. Maksudnya Ya. gimana? Ya kalau marah kan kalau nggak gitu kan mungkin biasanya nggak puas. Itu kan karena memang tubuh punya sinyal untuk menghasilkan hormon bahagia supaya kortisol atau hormon stresnya bisa ditekan. Gitu. Nah, kemudian balik lagi ke yang tadi. Ya, yang tadi, kalau misalnya smoothie atau jus, kita tahu bahwa smoothie atau jus itu sudah dilepas dari jaringannya. Gulanya sudah tidak terikat lagi oleh jaringan. Sehingga kemungkinan dia menaikkan gula darah menjadi lebih tinggi daripada kalau kita asup sebagai buah potong. Karena itu saya menganjurkan, sama seperti makan, minum pun sebaiknya dikunyah. Jadi tidak gelegek-gelegek seperti habis nguber maling, Ria. Kita minum sepenuh mulut, kunyah 3-4 kali sampai kerasa dia campur dengan air ludah, baru kita telan. Ya, gitu. Ya, jadi makanya teman-teman banyak banget kita mungkin selalu mendengar ya, minum jus, minum smoothies atau minum cold press gitu ya. Pokoknya minum jus lah, sebaiknya memang ada gerakan kunyahnya. Nah ini nih yang sudah juga tadi diluruskan oleh Mas Wid, memang benar adanya. Sebaiknya agar tercampur oleh enzim ya Mas ya. Ya. Jadi jangan sampai kita sayang-sayang kita udah beli buah-buah organik atau udah beli buah-buah yang mahal, kita jus karena kita pikir itu adalah liquid, kita langsung minum. Ya. Jadi ada tahap kunyahnya juga. Nah, baik. Pertanyaanku selanjutnya Mas ya, sebetulnya ketika kita sedang berpuasa, kita misalnya habis dari sahur, habis itu kita stop makan selama seharian, sebetulnya apa sih yang sedang terjadi di tubuh kita? Apakah dia mengalami seperti kayak tadi ya dehidrasi atau kekurangan vitamin dan mineral gitu? Apa yang sedang terjadi sih kalau kita selama berjam-jam itu nggak masukin makanan, Mas? Ya walaupun ada lah makanan saat sahur ya, tapi kan ada jeda berhenti gitu. Sebetulnya apa yang sedang terjadi sih dalam badan kita? Iya, jadi yang tadi saya bilang bahwa puasa itu adalah ibadah, maka seluruh pikiran kita, mind, body, soul itu harus terlibat di sana, Tria. Jadi puasa itu tidak sekedar menunda waktu makan. Ya, sahur lalu buka jor-joran. Budget bulan Ramadan lalu naik semua. Bukan itu, ya. Jadi ketika kita lapar, puasa kan memang lapar. Jadi jangan mencari puasa supaya nggak lapar gimana. Enggak, memang berpuasa itu kita disuruh lapar. Kenapa? Karena ketika tubuh kita lapar, artinya lapar pendek, dalam waktu 15 jam atau lebih sedikit, biasanya sampai sekitar 20 jam, dalam tubuh kita terjadi proses pendaur ulangan, terutama pengolahan protein yang disebut secara ilmiah autofagi. Nah, proses autofagi ini terjadi kalau kita lapar. Jadi kalau kita sahur, jangan lalu makan sebanyak-banyaknya, ya nasi, ya rendang, ya segala macam, ya dimakan semua, supaya berharap nanti sampai maghrib kita nggak kelaparan. Justru memang kita sebaiknya lapar supaya proses tadi terjadi. Nah, sayangnya proses autofagi ini dia butuh dukungan asupan enzim yang cukup dari tubuh kita supaya dia bisa menjalankan fungsi autofagi tadi. Ya, proses pendaur ulangan. Misalnya terutama untuk meningkatkan imunitas, rejuvenating atau peremajaan sel dan self-healing power, kemampuan tubuh untuk menyembuhkan diri sendiri. Ya. Nah, selama ini yang terjadi adalah kita tidak memasukkan enzim secara cukup. Begitu. Apa itu enzim? Kira-kira secara gampang, enzim itu terdapat dalam raw food, terutama sayuran segar mentah dan buah. Ya, itu. Kalau kita lihat kan kita jarang mengasup sayuran segar mentah, buah juga terbatas biasanya gitu. Ya. Oke. Iya. Kalau tadi polanya Mas Fit tadi kan 80-20 ya. Itu yang ideal, tetapi untuk awam bisa 50-50 lah. Bisa naik kelas pelan-pelan. Pelan-pelan, iya. Iya, pelan-pelan. Nah, tadi itu juga berarti kan kita kan kalau berbuka puasa, kalau kita kan orang Indonesia modelannya pasti sayuran dimasak ya Mas ya.
Hanya Ya. beberapa makanan Indonesia saja mungkin yang adalah kategorinya tidak dimasak atau raw food. Nah, sebetulnya benefit apa sih? Pasti teman-teman juga pasti sudah yang banyak juga mendengar tentang benefit raw food juga. Nah, jika kita selama ini mungkin kurang melirik ya raw food ya, sayur-sayur mentah ya tadi atau buah-buah mentah. Nah, di saat bulan puasa ini akan menguntungkan nggak sih sehingga kita harus buru-buru nih melirik menyertakan lebih banyak raw food saatnya nih karena kita lagi berpuasa karena tubuh butuh gitu, kayaknya saatnya deh kita mulai makan sayuran-sayuran yang mentah ya, tidak dimasak. Benefitnya apa sih Mas? Kalau kan kita kan pasti masakkan sayur bayam atau sayur lodeh, sayur asem gitu ya, pasti semuanya dipanaskan. Benefitnya apa itu Mas? Mungkin kalau ternyata dia wah memang mantep banget, kayaknya emang harus banyak dilibatin deh sayuran yang nggak dimasak itu setelah berbuka puasa atau saat sahur. Monggo Mas. Ya, jadi begini Tria, sebenarnya kalau kita mengingat bahwa puasa itu 30 hari gitu ya, termasuk saya kalau di kelas tadi seharian gitu, kelas bagaimana puasa menjalankan puasa Ramadan supaya terjadi perbaikan, peningkatan gitu. Sebaiknya ketika halangan, ketika nggak puasa pun raw food-nya jangan absen supaya proses detox atau autofagi tadi terus terjadi. Nah, kalau kita makan tertib tadi memasukkan enzim dalam jumlah cukup, syukur kalau bisa 80%, kalau belum bisa ya 50% saja dulu dari menu harian gitu, maka akan terjadi yang disebut tadi proses detox. Detox itu bertingkat, ya. Yang paling fokus adalah detox intraseluler. Jadi kalau ini jaringan tubuh kita terdiri dari triliunan sel, ya. Nah, misalnya sel itu bulatan begini, maka di dalam sel itu ada inti sel di tengah. Nah, kalau asupan enzim kita cukup, maka akan terjadi detox sampai intraseluler di dalam inti sel. Kalau itu sudah tercapai, itu perasaan akan muncul perasaan bahagia, hormon bahagia dan sebagainya meningkat. Ya, dan ini biasanya sudah tercapai pada atau setelah hari ke-20. Makanya kalau kita dengar disebut setelah hari ke-20 itu biasanya ada malam Lailatul Qadar. Itu secara ilmiah, karena rasa bahagia ya 1000 bulan ya, kalau nggak salah 1 bulan saja udah indah, apalagi itu 1000 bulan. Indah sekali. Artinya membayangkan emosi kita setelah kita menjalani puasa Ramadan selama 20 hari terus-menerus dengan makanan yang baik, yang alami, itu akan terjadi perasaan itu. Nah, kalau ternyata misalnya, ya kok saya puasa biasa-biasa saja, mungkin ya detox intraselulernya itu tidak terjadi begitu. Oke, nah teman-teman ya, pokoknya kalau tadi ada yang rada lost gitu, jangan khawatir. IG live ini bisa ditonton kembali di IGTV Femina. Kayak tadi kan cuma makan pelan-pelan, disaksikan juga pelan-pelan. Mungkin ada istilah-istilah yang mungkin sangat baru bagi teman-teman yang masih baru belajar nih tentang bagaimana sih tadi proses-proses dalam badan yang bisa terjadi selama berpuasa dan apa saja, misalnya kalau tadi raw food detoksifikasinya hubungannya seperti apa. Nah, kembali lagi Mas soal menu ya. Kalau dewasa dan anak itu anak ya, misalnya kalau anak mungkin maksimal itu bisa disebut anak itu masih dikategorikan anak itu berat badannya berapa? Apakah kebutuhannya, urgensinya akan sama gitu? Kalau tentu beda. Buka puasa. Tentu beda. Begini. Begini, tentu beda. Kalau kami tidak bicara banyak kuantitatif seperti ilmu nutrisi yang kita pelajari di bangku kuliah yang lebih akademis ya, karena mereka memang butuh itu untuk hitung, untuk mengolah data dan sebagainya. Kalau kami pendekatannya lebih pada kualitatif. Nah, kalau untuk anak, ya yang penting kan nggak perlu misalnya seperti kita raw food yang banyak, tapi kita mulai dulu makan sehat itu bisa mulai dengan clean eating, makanan alami dulu, natural food, yang industri, yang olahan itu diminimalkan. Syukur-syukur kalau tidak, misalnya tidak dengan sengaja menyediakan. Saya mohon maaf gitu ya. Untuk kawan-kawan yang pegiat di sini gitu ya. Misalnya, kalau di rumah kami tidak ada namanya sosis, nugget, tidak ada. Kalaupun anak kami pengen nugget ya kita buatkan sendiri.
Sehingga tidak ada food additive sintetis, nggak ada gluten dan sebagainya. Begitu. Oke, Ya. Kalau untuk anak-anak mulai dari yang clean eating dulu. Makanan alami diperbanyak, kemudian sayuran atau minimal buah mulai ditingkatkan. Kalau sayuran ditingkatkan mulai dengan yang paling bisa dia terima. Mungkin apa? Makan tomat, makan timun, atau bikin jus tomat, jus wortel. Itu kan manis wortelnya, tomatnya asam. Jadi anak-anak pasti suka. Dimulai dengan itu saja, Tria, untuk anak-anak. Nah, iya ya, itu Gitu. ya tipsnya ya. Pokoknya bisa mulai dengan clean eating dulu, semuanya serba alami, Ya. nggak harus raw food. Karena mungkin kalau raw Ya. food kita makan sayuran mentah, bagi anak-anak yang belum terbiasa, belum terbiasa makan pola makan yang seperti itu dari kecil, misalnya tiba-tiba pas dia SD, kelas 3 SD dia harus makan serba raw food gitu ya, itu mungkin adjustment-nya akan menantang ya. Jadi bisa mulai dulu clean eating dengan mulai pelan-pelan. Sahabat Femina bisa lihat di dalam kulkasnya proses foodnya seberapa banyak ya. Oke, nah itu ya, itu kayak pokoknya itu puasa nggak puasa penting gitu ya, apalagi saat puasa ya kan, di saat badan kita ini perlu lebih fit. Nah, kalau misalnya soal masih berbuka puasa, aku boleh nggak sih dikasih contoh, bukan menu ideal ya. Kalaupun teman-teman bisa menyiapkannya di rumah, kalau mereka mau berbuka puasa, boleh nggak Mas kasih contoh menu ideal? Pas buka minumnya apa, lalu buahnya apa, lalu lauknya apa, lalu misalnya kalau mau ngemil itu jam berapanya? Silakan Mas. Pasti mungkin contohnya banyak ya. Satu contoh aja, satu contoh yang mungkin teman-teman bisa ikutin gitu. Atau bisa mengoreksi bisa mengoreksi ke menu mereka yang akan disiapin. Ya. Kalau saya biasanya saya bagi, Tria. Jadi yang pertama adalah buka puasa, membatalkan puasa dulu, ya, asal sudah masuk dulu tadi yang menghidrasi, mengairi dulu, sama memberikan tadi energi segera buah, misalnya gitu, atau kurma sama ya. Lalu kita sholat maghrib, setelah sholat baru kita makan malam. Jadi istilah saya bukan buka puasa lagi, makan malam sesudah sholat maghrib itu. Nah, makanan-makanan yang besar artinya kalau dalam ilmu nutrisi disebut nutrisi makro, artinya kalau dia masuk ke dalam tubuh dia harus diuraikan dulu. Terdiri dari 3, karbohidrat kompleks, protein dan lemak. Mohon maaf kalau saya bicara agak ilmiah, tapi saya coba sepopuler mungkin ya. Kalau kita makan nasi, makan lauk misalnya gitu, kemudian tambah lemak, nah itu harus dicerna oleh tubuh cukup berat. Jadi karena waktu makan kita terbatas gitu ya, karena pendek kan waktunya kalau puasa. Nah, supaya proses cernanya tidak berat gitu, maka porsi itu jangan sebesar sekarang. Sekarang kan nasi yang utama, lalu lauk, lalu sayurannya sedikit nyempil di pojokan. Pilih cari-cari ya, dicari digali-gali, sayurnya berarti sembunyi. Nah, yang utama sekarang sayurannya diperbanyak. Nah, masalahnya adalah suka ada pertanyaan, Tria. Segitu apa kenyang? Nah, saya bilang gini, sinyal lapar kenyang itu karena kita dibiasakan oleh budaya, terutama kalau saya besar di budaya Jawa, selalu dikatakan, pokoknya mau apapun harus makan dulu. Makan itu artinya nasi. Minum obat makan, mau berangkat makan ya. Atau kalau malam sudah kenyang pun harus nyari nasi untuk makan. Sehingga tertanam di otak kita, sinyal lapar kenyang kita, nomor 1 terutama disebabkan oleh kecukupan kalori. Nomor 1. Padahal sebenarnya yang utama menggerakkan sinyal lapar kenyang bukan kecukupan kalori, tapi apa? Kecukupan nutrisi. Ketika nutrisi yang masuk sudah cukup, maka otak kita akan memerintahkan kepada mulut, sudah berhenti makan, sudah berhenti mengunyah. Buktinya apa? Kalau Tria sekarang mangku keripik singkong, kalori kan? Kalau ilmu nutrisi disebut zero kalori, kalori kosong. Coba ngemil aja sampai 1 mangkok itu pasti nambah lagi. Ya, karena memang tubuh memerintahkan makan terus karena nutrisi belum cukup. Tapi kalau yang kita kemil, misalnya apel, misalnya gitu, sudah. Kalau sudah cukup, ya. Tapi dengan catatan tadi, ngunyah seksama. Kita akan berhenti. Kembali lagi, itu saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Ya. Jadi kalau nanti saya nggak minta sahabat Femina seperti kami, enggak bertingkat-tingkat, tapi saya hanya cerita. Di keluarga kami bisa berhari-hari kita tidak masak nasi. Karena apa?
ya. Karena kita sudah cukup misalnya mendapatkan, misalnya kita nggak perlu manis karena sudah dapat manis dari buah, kenyangnya sudah jadi sayuran dari buah, sudah. Kalau pengen masak nasi baru, karena kami bertiga, saya, istri saya, kemudian anak bungsu kami perempuan semester 2. Kalau ditanya pengen nasi nggak? Pengen, ya baru kita masak nasi coklat atau nasi hitam. Kalau enggak ya enggak. Tapi nggak harus seperti kami. Siapa sahabat Ya. feminan di rumahnya udah begitu? Nah, nggak harus seperti kami. Ya. Ya. Ini contoh ya teman-teman, ini contoh ideal. Ya. Nah, dikit-dikit Ya, ya, dikit-dikit ya, jangan lalu nanti tiba-tiba langsung berubah drastis, tapi langsung stres. Aduh, ini nggak cocok buat ya, aku. Semua ada tahapnya ya. betul. It takes time. Ya, nah, makan malam tadi juga bertahap saja sayurannya. Kalau biasanya cuma 2 sendok, sekarang ganti 3 sendok, besok 4 sendok, terus saja. Nggak perlu raw dulu. Ya. Yang dimasak dulu, tapi bertahap. Misalnya capcay biasanya cuma 2 sendok, dinaikkan pelan-pelan. Begitu, bertahap semua. Oh, gitu ya. Itu Ya. Ya. Jadi, nah berarti tapi kalau misalnya yang di rumah, berarti kalau makan karbohidratnya apa, Mas? Kita punya misalnya, ya kan sama saja. Kalau kita ngerebus jagung, kan karbohidrat juga. Misalnya kita ngoven ubi, misalnya ubi jalar, karbohidrat juga kan. Kami mencoba untuk tidak mengatakan bahwa makan itu identik dengan nasi. Kenyang itu identik dengan karbo. Karena sebenarnya gini, Tria dan para sahabat Femina dan sahabat sehat ya. Karbo itu kalau kita lihat lagi ada beberapa jenis. Karbohidrat kompleks, nasi dan kawan-kawannya, ya, karbohidrat sederhana, buah, dan karbohidrat tidak tercerna, sayuran. Tiga-tiganya sebenarnya mengenyangkan, tetapi karena secara budaya, ya, di panduan ilmu nutrisi zaman dulu kan disebut makanan pokok, nasi, jagung, ubi. Karena disebut makanan pokok, jadi ya dia ambil porsi terbesar. Dan itu tertanam terus di pikiran kita. Mas, berarti kamu udah biasa dong kalau mengganti dengan jagung, dengan ubi kan, kalau kita kan bisa mikirnya nasi itu rasanya netral ya. Jadi kalau ketemu sambal enak, Mas. Kalau jagung kan ada rasanya, Mas. Mungkin dia bisa merusak seluruh tatanan lauk di piring kita. Udah biasa, Mas. Biasa lah. Kalau kita lihat orang-orang zaman dulu kan, kalau kita ke Madura, nasi jagung. Kalau kita ke Jawa di daerah dalam nasi tiwul, misalnya begitu. Ya. Gitu. Udah biasa, nggak masalah. Kalau kita lihat misalnya Tria makan sorghum, itu kalau dia baru dipanen juga ada manis-manisnya. Tidak berpengaruh terhadap cita rasa. Cuman tadi Tria mengatakan, kalau nasi kan netral. Karena yang kita makan berasnya udah lama. Kalau berasnya baru dipanen, ya enggak. Manis, apalagi kalau kita udah terbiasa, tidak memasukkan food additive sintetis, sehingga terjadi kalibrasi di dalam indera perasa kita. Orang lain nggak bisa makan sayuran, kami makan sayuran raw, itu sudah terasa manisnya, apalagi yang organik. Bisa. Gitu. Tapi para sahabat Femina nggak perlu seperti kami. Saya bilang bahwa itu nantilah pelan-pelan. Naik kelas aja pelan-pelan. Iya, gitu, ya. Mulai dengan main ke rumah Mas Sweet, numpang makan ya, sahabat Femina. Langsung nih pertanyaan aja dulu dari Planet Puan. Bagaimana dengan karbo dari kentang? Monggo, dari Planet Puan. Nggak masalah, boleh, silahkan. Kan sama saja dengan umbi-umbian yang lain. Ubi jalar misalnya gitu. Sekarang kan juga ada yang dibikin, apa itu, konyaku itu, iles-iles. Itu juga dimakan juga. Dulu kami makan zaman kecil. Gitu. Nggak apa-apa, boleh, silahkan. Nah, aku sebetulnya punya beda pertanyaan. Tadi kita baru ngomongin buka puasa. Aku belum lagi nih ke chapter sahur. Tapi itu aku pertanyaan dulu nih dari Wati Winoto. Semoga masih di sini. Wati Winoto dia nanya, jika belum maksimal dengan raw food, apakah raw foodnya bisa digantikan dengan konsumsi smoothie sayuran yang dimix dengan sedikit buah? Ya, kalau untuk pemula boleh. Yang penting masuk enzim dulu. Tetapi yang utama adalah salad karena ada proses mengunyah. Dan struktur seratnya berbeda. Antara smoothies yang sudah dihancurkan seratnya dengan serat yang masih utuh. Ya, nah, masalah utama kita di Indonesia adalah, Tria, kecukupan asupan serat per kapitanya per orang per hari itu 30 gram. Di kita masih 10 gram realnya di lapangan. Jadi masih sangat rendah. Karena itu memasukkan sayuran lebih banyak dari biasanya, itu perlu ditingkatkan terus. Oke. Ya. Baik, terima kasih ya. Semoga tadi menjawab ya Mbak Wita ya. Nah, sebelum saya ke
pertanyaan lainnya. Kita ke chapter sahur dulu ya teman-teman ya, karena waktunya tinggal 15 menit guys. Kalau ngomong, aduh kalau mau mama Mas Wid ini ya, teman-teman aku bilang harus ke rumahnya, kita numpang makan aja ya, kita lihat bagaimana pola makan ala alami, natural ala Mas Wid. Nah soal sahur, sebetulnya gini, kita sering ngantuk deh bangun sahur ya, misalnya kalau itu kan ibadah ya bangun sahur. Jika melewatkan apa yang terjadi sih Mas? Atau misalnya gini Mas, ada nih gini, ini populer banget. Aku mau buka puasa banyak-banyak makanan supaya nanti aku nggak usah bangun sahur gitu. Aku nggak mau membenarkan ya teman-teman ya. Aku jadi supaya teman-teman yang melakukan ini kan, selain karena sahur itu ibadah, juga bahwa itu kita membutuhkan asupan nutrisinya. Monggo Mas, apa yang terjadi kalau kita melewatkannya? Iya, sebaiknya kita tidak melakukan sahur, artinya memang sebaiknya kita sahur. Kenapa? Karena kalau kita bangun, ya simpanan energi dalam tubuh kita dalam waktu sekitar 4 jam sampai paling lama 6 jam itu sudah habis, sudah menipis. Maka sahur itu memang sebaiknya dilakukan, Tria. Sebenarnya ya kalau dari saya, mohon maaf kalau saya kurang memahami ajarannya, menurut saya memang sebaiknya sahur gitu, dan nggak usah berat. Kalau kami kebetulan harus apa boleh, bentuk makanannya, Mas? Bentuk makanannya piye, Mas? Pemikirannya adalah tadi bahwa puasa adalah ibadah puasa. Jadi kalau lapar di tengah hari, ya wajar, kan ada lagunya itu. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Jadi kalau memang Ramadan, puasa Ramadan ya memang harus lapar supaya proses autofagi tadi terjadi. Ya, jadi jangan makan sahur sebanyak-banyaknya. Nasi 3 piring, lauknya rendang, ada ayam, ada telur, ada harapannya supaya nggak lapar. Padahal menurut saya gini, harusnya yang perlu dipertanyakan adalah kalau datang kepada saya tempo hari klien saya mau puasa gimana caranya supaya saya tetap berenergi. Beda. Lapar tapi berenergi, beda. Jadi kalau supaya berenergi, makan nggak usah terlalu sampai kenyang, ya, supaya energi kita tidak habis terpakai untuk mencerna makanan tersebut. Dan satu lagi, makanan tersebut sebaiknya ketika sahur dikunyah seksama, supaya nutrisinya lebih banyak diserap. Tadi kan udah kita bahas, kalau kita kunyah seksama maka kenyangnya bertahan lebih lama. Begitu, ya, itu ya. Jadi apa misalnya yang sahur? Kalau istri saya kebetulan memanfaatkan 30 hari Ramadan itu sebagai sarana untuk detox. Dia sahur hanya dengan buah. Tapi kalau para sahabat Femina nggak mau buah, mau nasi yang biasa silakan. Tetapi yang saya minta lagi, sayurannya banyak dan kalau bisa makanannya natural saja. Bukan makanan kalengan, bukan industri, bukan kemasan dan sebagainya. Itu. Oh, oke. Nah, kalau tadi misalnya kita tadi makan tadi kebalik, misalnya terlalu banyak makan industri gitu ya, misalnya atau over karbo gitu. Itu ada hubungannya nggak sih? Karena tadi Mas bilang sebaiknya memang yang alami, porsinya ringan. Ada hubungannya sih dengan craving manis. Jadi kadang kalau ke jam 11, 12 tuh kayak tiba-tiba pengennya selain haus ya, tiba-tiba pengen craving sesuatu yang manis gitu. Ada hubungannya nggak sih? Ada. Termasuk yang haus berlebihan biasanya juga berkaitan dengan asupan yang tinggi natrium biasanya. Yang natrium itu tidak hanya terdapat pada garam, misalnya makanan olahan atau industri kan ada baking soda dan sebagainya. Manis itu biasanya berkaitan dengan defisiensi mineral tertentu, ya biasanya kita craving yang manis-manis itu. Dan food additives itu memang berpengaruh terhadap semua sistem di dalam tubuh kita, termasuk tadi yang autofagi. Ketika autofagi perlu dukungan enzim, maka ketika kita memasukkan food additives banyak, enzim tadi akan terpakai lebih banyak untuk menyelesaikan tugas tadi, mendetoks tadi, karena ada tambahan food additive sintetis. Itu. Oke. Jadi memang kalau makan makanan banyak yang craving manis itu hanya sinyal saja bahwa memang ada nutrisi yang kurang itu. Oke. Makanya teman-teman, jadi sebetulnya itu not necessarily kita kalau tiba-tiba manis kurang banyak sahurnya atau aus kurang banyak minumnya, tapi makannya yang dimakan itu tidak bernutrisi ya, gitu ya. Bahkan bisa volumenya banyak, tapi jam 12 bisa craving. Bisa kalah dengan mereka mungkin yang berarti yang makannya tapi nutrisinya baik ya, serba natural, porsinya ringan, belum tentu akan punya craving manis sebesar mereka yang sahurnya makannya besar-besaran ya.
Ya. Nah, lalu kita harus ada makan vitamin tambahan nggak, Mas? Misal kayak kapsul vitamin apa gitu Iya. tertentu. Tria menyebutkan kata tambahan atau Ya, suplemen atau suplemen itu suplemen. kan berarti Oh, ya suplemen suplemen. misalnya. Ya, suplemen itu sesuai namanya kan suplemen pelengkap. Jadi menurut saya suplemen itu hanya perlu kita asup hanya dalam kondisi kedaruratan, dalam arti misalnya kita begadang, kita berada di tempat yang nggak bisa makan yang baik. Kalau komunitas kami, kita utamakan adalah makanan yang alami itu dulu dipenuhi. Ya, tetapi kalau dalam kondisi tertentu Betul. itu nggak bisa dilarang. Itu misalnya karena sakit, kemudian dokter menyarankan ya harus kita ikuti. Itu karena tadi ada penelitian atau cek lab yang kuantitatif tadi, begitu. Oh iya ya, makanya teman-teman boleh lah ya mulai ya rutin cek lab ya, lihat apa yang Ya. kekurangan defisiensi pada tubuhnya. Lalu 10 menit lagi ya katanya. Nah, Mas kan kalau kita sahur kan kita kadang buru-buru ya, kita punya makanan andalan yang suka kita stok dari semalaman atau kering-keringan ya. Namanya juga ibu-ibu Mas Wid. Ada nggak sih makanan yang at least ya kandungan nutrisinya bagus tapi bisa kita siapin dari semalam? Ada nggak contohnya? Kalau ilmu nutrisi yang konvensional selalu mengatakan one dish meal ya. Ya. Misalnya yang ada karbohidrat, ada protein, ya ada sayur, ada lemak. Ya. Agak beda dengan anjuran kami. Kalau anjuran kami lebih baik makanan yang padat gizi atau padat nutrisi bisa diserap dengan baik. Maka anjuran kami adalah lebih banyak buah. Kalau buah merasa kurang kenyang, boleh ditambah plain yogurt misalnya. Kalau itu kurang kenyang, boleh tambahin seeds atau nuts misalnya. Kalau itu masih kurang, takut nanti kelaparan, tambahin dengan telur tapi dimasak tanpa minyak atau lemak atau dengan sedikit mungkin. Misalnya telur rebus atau omelet, sayur misalnya begitu. Sudah itu saja sudah cukup sebenarnya Tria. Bahwa kalau kita Nah, di aku Mas Fitnya freeze nih ya, sahabat Femina. Nah. Halo? Halo, yes, Halo? tadi freeze. Ya. Tadi freeze. Oh ya, oke. Ya. Nah, halo. Ya. Bagaimana tadi? Ya. Yes. Ya, gimana tuh? Udah ya. Pokoknya tadi itu tadi yang one dish meal, tapi kan tadi sudah disebutkan contoh-contohnya ya. Yang untuk lebih banyak serat itu tadi sampai dengan telur ya, telur tapi yang tidak dimasak, digoreng-goreng ya telurnya ya. Juga boleh tambahkan seeds juga teman-teman. Nah, oke. Aku mulai ada beberapa pertanyaan sih ya. Pertanyaan teman-teman dulu ya. Aku save dulu pertanyaanku karena kita punya waktu 10 menit lagi, Mas Wid. Ada yang bertanya, Prasetyo. Pak Wid mau tanya untuk kebutuhan air waktu sahur. Nah, dan buka pembagiannya seperti apa. Nah, makanya itu kan kita kan kadang misalnya sehari tuh sebetulnya normalnya butuh berapa liter. Dan kalau sahur dan buka puasa, apakah jumlahnya lalu it's okay? Kalau berkurang, monggo Mas. Iya, jadi sebenarnya ada panduan yang secara umum ya, itu 2 liter per orang per hari biasanya. Atau ada yang lebih teliti lagi 50 mili per kilogram berat badan. Tapi kalau berat badannya 100, tempo hari kaget loh, minumnya sehari berarti 5 liter. Nah itu, memang ada standar tetapi semua tergantung dari kondisi kita. Kita berada di luar ruang atau di dalam ruang. Dalam ruangnya ber-AC atau tidak, itu berpengaruh. Aktivitas fisik kita. Kemudian asupan makanan juga berpengaruh, Tria. Dia butuh proses pencernaan yang panjang atau tidak. Kalau kita makan raw food, misalnya ya tadi, sayuran segar mentah, banyak salad, buah, smoothie, dan sebagainya, nggak butuh banyak asupan minum, air minum. Tapi kalau makanan kita tadi yang termasuk nutrisi makro, nasi banyak, lauk banyak, plus food additive sintetis, makan donat, makan martabak manis, misalnya, dan sebagainya gitu ya, itu butuh airnya lebih banyak. Gitu. Kalau dulu secara umum dibilang dilihat saja urinnya, kalau urinnya warnanya kuning berarti nambah lagi minumnya. Meskipun itu secara riset juga tidak bisa dijadikan acuan yang baku. Begitu. Tetapi ya memang kurang lebih seperti itulah. Nah, pembagiannya saya bilang begini, kalau saya lebih suka bicara
pada kualitatif tadi. Karena kalau dibagi nanti kita makan sehat aja mikirin, aduh aku tadi udah minum satu cangkir belum ya, 2 cangkir, 3 cangkir itu mumet. Jadi kalau saya lebih suka dilihat saja urinnya, meskipun tadi sekali lagi saya katakan bukan acuan yang Baku, ya. terlalu akurat gitu ya, Iya, tapi iya, iya. minimal bisa kita jadikan panduan. Kalau menurut saya begitu. Kan tadi udah ada panduan yang umum 2 liter gitu. Oke. Pembagiannya monggo silahkan seenaknya saja, senyamannya. Nah, gitu ya, Mas Prasetyo. Lalu nih, betul ada pertanyaan dari atas ya. Semoga tadi yang dari atas masih stay tune ya. Pertanyaannya adalah, sebentar Mas, tadi ada tuh di awal ya. Oke, teman-teman yang masih mau bertanya. Wah, ada yang bilang tuh Mas Elok, wah udah lama nggak lihat Pak Wit review kuliner-kuliner di TV lagi nih. Tuh ada yang menyapa ya, sapaan kangen. Terima kasih. buat Mas Wit. Mana tadi ada pertanyaannya nih, sebentar. Nah, dari Kliana. Nah, tadi kasih dong contoh bocoran lagi kalau Mas Wit buka puasanya, jika misalnya mau buka puasa gitu. Ya. Satu contoh lagi boleh nggak nih? Kayaknya ibu-ibu pengen langsung tahu ya prakteknya kayak apa makanannya. Gampang, kalau kami biasanya buka puasa dengan buah dan suhu ruang bukan dingin gitu, dan air putih sudah. Yang penting kalau saya asal laparnya, hausnya sudah terbayar sudah. Gitu. Nggak perlu kenyang dulu karena setelah itu kan biasanya kita pengen nyaman dulu, setelah nyaman baru kita makan malam. Oke. Kalau kita biasanya yang puasa Ramadan kan harus ibadah, sholat maghrib misalnya begitu. Nah, dari Mbak Ina, aku buru-buru yang ngasih pertanyaannya ya, biar semuanya pada kejawab. Dari Ina Rofi, Mas Wit, Pak Wit, makan nasi baiknya saat, nah tapi tadi kembali ya, tadi kalau Mas Wit itu modelnya makan nasi merah, nasi hitam ya, salat femina. Jadi kita asumsikan di sini makan nasi yang itu ya, yang hitam dan nasi merah ya. Makan nasi baiknya setelah berbuka atau sahur, kalau boleh milih, monggo. Oh, kalau boleh milih. Ya, yang penting buka atau sahur, yang penting buat saya imbangan sayurannya dominan. Atau minimal sama-sama, 50-50 gitu. Supaya proses pencernaannya nggak lama sehingga kita nggak ngantuk nanti pada saat kalau sahur misalnya. Setelah sahur kan biasanya jam 10 ngantuk sekali biasanya karena itu. Oke, sip lah. Nah, itu ya udah dapat ya tadi Mbak ya. Dari Fatma 6771. Izin bertanya, sumber enzim lain selain sayuran mentah, apakah? Buah. Oke. Yes, ya. Nah, dari Richard bertanya, penderita lambung apa boleh makan gandum Om? Nah, numpang nanya nih, numpang nanya yang lain, dia nanya, penderita lambung apa boleh makan gandum? Gandum itu berarti terigu ya, gluten ya? Iya, dia kayaknya dia mengkonsumsikan ya gluten ya? Ya, tergantung sensitivitas kita, tapi yang utama adalah kuncinya kunyah. Dari situ kita bisa melihat. Sebenarnya setelah kita kunyah seksama, kita sensitif nggak terhadap gandum, terhadap gluten. Karena gini Tria, orang sering mengatakan roti dan roti gandum, seolah-olah roti gandum itu jauh lebih sehat. Padahal sebenarnya nggak signifikan. Hanya bedanya tepung yang disebut tepung gandum itu kan whole wheat kan sebenarnya. Yang tidak dipucatkan, tidak diputihkan, ya itu saja sebenarnya. Bedanya tidak terlalu signifikan. Nah, tuh teman-teman udah ya. Jadi udah tahu tuh bedanya roti biasa dan roti gandum yang nggak terlalu signifikan gitu ya. Dari Mbak Yuyun, semoga tadi menjawab ya Mas Richard. Mas Richard pengen nanya 2 kali, semoga tadi menjawab ya Mas Richard. Dari Mbak Yuyun, jus buah itu, nah Kori dia nanya nih preferensi. Dia paling lebih bagus ya, lebih bagus jus buah ya. Dalam arti dia mungkin memproses dalam blender ditambah air atau atau fresh juice atau apa nih Mbak? Dia nulisnya fresh juice ini maksudnya jus yang di press apa cold press ya Mbak? Oke, let's say kita asumsikan cold press ya. Cold press karena itu paling sering orang bandingin kan ya. Ya. Jika kita bikin jus pakai blender tambah air vs cold press, walaupun nggak semua orang punya mesin cold press ya gitu. Ya.
kelebihannya apa tuh Mas? Ya, itu ibarat kalau saya ditanya apa mana lebih baik pria atau wanita, nggak bisa. Masing-masing punya keterbatasan, punya keunggulan. Smoothie tadi yang dibikin pakai blender tambah air kan berarti Betul. smoothie itu ya. Betul. Berarti Betul. seratnya ikut masuk. Betul. Ya, kalau yang jus tadi Yes. hanya sarinya saja, ampasnya atau seratnya tidak ikut masuk. Ya, tadi saya katakan di awal, terpenting sebelum memasukkan jus atau smoothie adalah penuhi dulu serat yang dikunyah. Ya, setelah itu saya biasanya kepada klien yang sakit ABC ya sudah, lalu kita naikkan kesehatannya dengan bantuan tadi full price juice, ya, terutama sayuran bukan buah. Kalau buah lebih saya sarankan kunyah. Kecuali untuk jeruk peres misalnya begitu ya. Kalau kita kupas kan ngelotoknya susah karena kulitnya tipis. Ya kita peres tidak apa-apa. Yang penting tadi panduannya kunyah. Begitu. Oke, siap. Terima kasih. Jadi sebetulnya banyak sekali jadi pertanyaan masuk sebetulnya merefresh dari obrolan kita tadi ya teman-teman ya. Dari Susanti, kalau sayuran termasuk karbo, apakah berarti sebetulnya ya memang aman ya makan hanya sayur dan protein aja? Maksudnya ya sayur tanpa ya sayur yang dia adalah karbo juga dan protein itu sebetulnya aman-aman aja ya, cukup ya? Aman karena kan sumber kalori kalau kita lihat kan ada 3. Sumber kalori karbohidrat, protein, lemak. Jadi kalau kita dapat dari proteinnya dan karbo yang tidak tercerna tadi boleh. Nah sebenarnya di dalam sayuran juga ada karbo kompleks maksud saya, tapi jumlahnya memang bukan yang dominan. Oke, siap. Gitu. Nah iya, thank you Mas Wit. Lagi Mas Wit ya, ada yang mau nanya lagi nih teman-teman ya sebelum kita menutup acaranya bersama Mas Wit ya. Dari Marina, apakah wortel dan jeruk boleh dicampur nggak atau katanya pantang? Boleh, silakan. Yang penting tidak sensitif. Artinya kalau sayur campur buah, lalu lambung kita bermasalah, misalnya banyak gas, kerubuk-kerubuk atau kemudian diare, berarti kita tidak boleh mencampur itu karena pencernaan kita berarti sensitif. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Nah, ngomong soal sensitivity, dari Heng Mumu bertanya, sebetulnya kalau check food insensitivity, check food sensitivity ya, untuk boleh nggak, perlu nggak sih? Misalnya kita punya budget lebih nih, kita mau check food sensitivity, butuh nggak? Sangat boleh. Tetapi sebenarnya nggak perlu parno lah, itu kan bisa diamati dari kondisi tubuh kita. Oke. Kan tadi sinyal-sinyalnya akan muncul. Yang penting adalah kita bicara lebih banyak pada diri sendiri. Kalau kita pusing jangan ujuk-ujuk nyari obat untuk mereda sakit, tapi bicara pusing kenapa ya, ini kenapa, itu. Oke. Nah, thank you Mas. Dari Purnamawati, ini dia punya kebiasaan nih, kenapa kalau mengurangi porsi karbo, kita asumsikan nasi ya, sulit tidur lelap. Ya menguranginya nggak usah terlalu drastis lah. Itu lebih karena mindset. Karena ya selama ini karbo harus pelan-pelan saja. Itu ya Mbak Purnama bisa langsung ditonton lagi nanti IGTV-nya, kita udah ngebahas itu di tengah-tengah ya, bahwa it's just false signal. Nah, dari VAV, dia bertanya, jadi pola makan sahur sebetulnya bisa disamakan ketika breakfast. Ya boleh, kalau breakfast sehat, ya boleh saat sahur juga, why not ya, gitu. Jawab tuh jadinya. Iya, betul. Nah, dari Like Lestari, nah kalau dia mungkin bertanya, ini di luar puasa nih, boleh ya Mas Wit ya? Dia bertanya nih, mumpung kita sebelum menutup acara nih, aku mau nanya, dia nanya, Lika Lestari, bagaimana dengan cuka apel? Baik, ada yang bilang baik dikonsumsi 1 sendok makan tiap hari dicampur air dan madu. Nah ini perdebatan ya teman-teman, ini banyak sekali nih ya ilmu-ilmunya yang beredar. Kalau Mas Wit sendiri mungkin itu kita boleh tanya Mas Wit secara ya, kalau Mas Wit sendiri pandangannya tentang ritual cuka apel, iya Mas. Boleh silahkan, kalau memang meyakini itu ya. Yang utama harus dilihat adalah cuka apelnya murni atau tidak murni. Karena ada cuka apel yang ditambahin cuka sintetis supaya harganya lebih murah. Itu saja yang dilihat dulu ingredients-nya. Hati-hati. Oh, tulisannya apa tuh Mas? Kan kadang yang kan kita beli supaya mahal tuh. Ya. Mahal pun bisa ada itu. Kalau ada ingredients-nya kan ada. Kalau saya jelaskan terlalu detail nggak enak nanti karena. Oh iya. Gitu. Kan dilihat saja. Oke, teman-teman makanya belajar
kita bisa teman-teman membekali diri sendiri dengan mempelajari food labeling ya. Oke, ingredients label. Ya, itu ingredients-nya. Nah, Ya. oke, nah teman-teman, nah beberapanya. Nah, dari aku Mairani, kalau habis makan minumnya air anget dengan jeruk nipis, boleh nggak atau itu pantangan? Sebenarnya itu keyakinan ya. Biasanya ada klien saya yang datang juga supaya makan sesuatu yang dimakan nggak jadi lemak misalnya gitu. Tapi secara ilmiah kok kayak nggak ada. Saya belum menemukan referensinya. Gitu. Ya, Iya. jadi kita kadang Ya kalau- air biasa saja. Kenapa repot-repot? Begitu. Oke ya, jadi itu masih belum ada tuh data ilmiahnya guys, belum ada. Kalau ya. belum baca, bukannya Belum belum baca, ada, saya belum belum baca. baca. Ya, belum belum baca. Oke. Ya. Dari Stefani, konsumsi madu boleh nggak buat sahur? Ya, boleh madu, tetapi harus diingat bahwa madu itu banyak antioksidan, tapi sekaligus indeks glikemiknya dia sama dengan gula. Jadi sebaiknya tidak lebih dari 2 sendok makan untuk orang dewasa, untuk anak tidak lebih dari 2 sendok teh per hari. Nah, riset terbaru yang saya baca, dua-duanya dewasa maupun anak sebaiknya tidak lebih dari 2 sendok teh per hari. Oke. Dasarnya karena pola makan kita sekarang kan semakin amburadul, semakin banyak sumber gula. Yes, oke. Ya. Nah, tuh teman-teman ya, karena bagaimanapun memang sumbernya natural tapi sugar is sugar ya. Ya. Tetap di dalam Ya, sugar. ya. Oke. Nah, Ya. dari Cika, kalau kacang hijau bagaimana diolahnya? Oke, dia minta tipsnya Mas Wit. Mas Wit kalau masak kacang hijau gimana? Ada yang dibikin Gampang semalam. kalau kami. Gimana? Iya, direndam aja, direndam saja. Biasanya kalau orang kacang hijau kan diolah manis-manis. Kalau kami bisa Ya. kita pepes, bisa kita sup, bisa kita bikin sayur asam, dicampurkan. Oke, sip. Dari Triuni, waduh, orang uwes ini pertanyaannya ya. Terus 2 pertanyaan lagi, sahabat Femina ya. Mas Fit sibuk ya, mau nyiapin kelas-kelas lagi buat besok. Dari Triuni, kebiasaan sahur saya, dia minta dinilai nih sama Mas Fit nih, yang bagus konten. Kebiasaan sahur, bangun tidur air lemon hangat, jeda 30 menit air putih, lalu madu dan 7 kurma. Lalu dia bilang kalau buka puasa baru buah, tolong dinilai dong. Boleh, silahkan kalau itu memang diyakini baik, silahkan saja, tidak apa-apa. Yang penting saya nggak bisa melihat hanya sahurnya saja, tetapi full day, sahur, buka, makan malam, nah sesudahnya itu bagaimana, itu baru bisa kita nilai biasanya. Oke, sebelum aku pilih satu pertanyaan lagi, emang Mas Fit kalau mau konsultasi ke Mas Fit, ya caranya Mas? DM aja Mas, minta waktu konsultasi gitu kayak dokter gitu Mas? Iya, silahkan, iya. Konsultasi pola makan, silahkan. Yes, oke. Follow IG saya saja. Yes, oke. Satu pertanyaan beruntung nih ya, yang akan aku tanyakan. Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Mungkin kita juga sudah banyak mendengar tips-tipsnya, tapi langsung juga lah kita dengar dari pakarnya ya. Kalau versi dia gimana menetralkan pestisida yang biasa dipakai pada buah dan sayuran. Karena nggak semua orang bisa beli organik mahal. Silakan Mas. Ya, gini, sebenarnya pestisida saya cerita dulu, masalah bisa atau enggak. Pestisida zaman dulu sebut pestisida kontak, karena hanya yang disemprot, kalau kita kupas, selesai. Sekarang pestisidanya sistemik, disemprot lalu dia merasuk ke seluruh bagian tanaman. Sekarang, ya. Jadi kalau kita mencuci misalnya pakai pencuci yang alami, getah tanaman dan sebagainya, kalaupun bisa larut, hanya pestisida yang di luar-luar. Kalau kita ngupas apel mungkin hanya waxnya saja pestisida yang di luar, tapi yang di dalam nggak bisa. Jadi jangan bilang bahwa organik itu mahal. Harus sudah masuk budget dalam budget bulanan kita, seperti halnya kita membudgetkan kendaraan, pendidikan dan sebagainya, harus masuk. Masa iya sih mentraktir sampai 200.000 bisa beli sayuran organik? Nggak bisa, nggak mungkin lah. Yes, apalagi sekarang juga petani organik juga mulai banyak ya teman-teman. Banyak dan bisa langsung diakses, nggak harus ke supermarket sehingga mahal. Iya, banyak banget komunitas langsung dari petani sekarang. Komunitas petani kita direct buy dari petani. Udah banyak banget sekarang ya, pinter-pinter itu, bahkan banyak anak muda menggiatkan beli sayur lokal lebih murah. Silakan teman-teman ikuti banyak sekali. Dan bisa dikirim. Nah, bisa dikirim, Tria. Iya. Oke. Nah, akhirnya teman-teman konsultasi malam ini ada yang bilang tolong diulangin lagi kapan-kapan sekolah kilat. Nah, tapi boleh kalau teman-teman sekarang merasa kurang cukup nih malam ini, boleh diinfoin dong Mas Wit kalau mau ikutan kelas Mas Wit caranya seperti apa, infonya ada di mana, silakan Mas.
Oh iya, kalau untuk kelas kami silahkan lihat di Instagram saya saja. Whiskey India Echo Delta, Mm-mm. ya. Echo Hotel Alfa Romeo Romeo Yankee. Sudah itu nyambung semuanya. Ada di sana, Oke. dilihat ada jadwalnya. Yang lagi bulan puasa ini ada apa nih Mas? Bulan puasa ini kami bikin food combining Ramadan, tapi sudah fully book dan sudah kita tutup semuanya. Yang masih ada adalah gluten free cookies, terutama tepung beras, karena untuk mengganti terigu, tepung beras itu kan mudah didapat di mana-mana, begitu. Ya, itu yang kosong, yang lainnya sudah fully book semua, Tria. Oke. Lihat saja. Oke. Oke, teman-teman tuh ya langsung pantengin timelinenya Mas Wid, konsisten menyajikan kelas-kelas sehat buat teman-teman, apalagi yang punya anak, apalagi sekarang menjadi penentu koki rumahan. Saatnya deh ya kita ikut-ikut kelas sehat karena itu benar-benar merupakan investasi. Dan misalnya kalau kita juga misalnya mendengar jargon-jargon baru gitu atau selentingan, kita bisa lebih memprosesnya dengan lebih bijak karena kita sudah membekali diri kita sendiri dengan pengetahuan vitamin dan nutrisi yang lebih baik gitu. Baiklah Mas Wid, boleh dong teman-teman dikasih semangat memasuki bulan puasa Mas, silakan. Iya, terima kasih Tria. Yang utama adalah sahabat Femina dan sahabat sehat kita semua. Yang utama ingin saya ingatkan adalah bukan hanya puasa, tapi ini adalah ibadah puasa. Dengan penuh kesadaran, ya kita jalani itu dengan makanan yang baik untuk tubuh kita yang tadi sudah kita bicarakan. Tapi ini kita dan ini kita juga harus ada di dalamnya. Begitu. Betul ya. Thank you banget Mas Wid, kita menjalaninya lebih holistik gitu ya. Jadi ya, betul. Gitu ya Mas ya. Makanya teman-teman juga Femina ingin mengucapkan nih Mas Wid, selamat teman-teman memasuki bulan Ramadan. Semoga bisa menjalani ibadah puasanya dengan lebih lancar dan mulai saatnya membenahi, ditonton IGTV ini ya, supaya nanti ya sebagai perempuan nih yang masak di rumah bisa ini ya, mulai saatnya mengubah menunya nih ya. Karena bagaimanapun, apalagi kalau kita punya anak ya Mas ya, anak-anak itu kan benar-benar melihat apa yang misalnya ibunya sajikan gitu ya, itu mereka menjadi kebiasaan mereka nanti ke depannya gitu. So kita pasti bagus banget kalau kita bisa meneruskan pola makan sehat ke anak kita dan nanti juga ke generasi seterusnya. Baiklah, terima kasih Mas Wid. Saya terima kasih Tria. Mewakili Femina, terima kasih banget atas waktunya dan atas ilmunya. Semoga Mas Wid sehat-sehat terus, tetap. Amin, sama. Jaga protokol kesehatan ya Mas ya. Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih Mas Wid. Sampai jumpa, seru banget sesinya malam ini dan teman-teman. Terima kasih banget yang sudah memberikan pertanyaan kepada Mas Wid. Maaf jika ada yang belum terbacakan oleh Tria. Semoga kita punya sesi-sesi lainnya bersama Mas Wid yang juicy seperti ini ya, gitu ya. Oke, tapi semua udah banyak dikupas tuntas deh soal sahur dan buka puasa. Langsung ditonton aja ulang lagi. Baiklah, terima kasih semuanya Mas Wid, terima kasih sahabat Femina yang telah menyaksikan acara malam ini, cerita makan ya. Cerita makan malam ini ya, Femina edisi spesial Ramadan. Baiklah, saya Tria Nur Agustina, jurnalis Loga Femina, undur diri. Semoga kita bisa bertemu lagi di IG Live Femina berikutnya bertema Ramadan ya. Jangan lewatkan. Sampai jumpa. Thank you Mas Wid. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, mohon pamit. Bye.